Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di video ini kita akan membahas materi manajemen logistik yang merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen pergudangan maupun rantai pasok. Kali ini kita akan membahas beberapa submateri, di antaranya yang pertama, definisi manajemen logistik, kemudian yang kedua, fungsi manajemen logistik, ketiga, aktivitas manajemen logistik, yang keempat, misi logistik, dan terakhir yang kelima, sistem informasi logistik. Menurut kalian, apa yang pertama kali terlintas saat mendengar kata logistik? Pasti, kalian akan menjawab pengiriman barang ataupun penyimpanan barang. Ya, benar sekali. Logistik itu memang mencakup pengiriman barang, penyimpanan, atau pengaturan stok. Pengertian lebih luasnya, logistik adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari produsen ke konsumen. Jadi, setiap langkah dari produksi hingga ke tangan konsumen akan melibatkan manajemen logistik agar barang tersebut bisa sampai dengan tepat waktu, aman, dan efisien. Setelah mengetahui apa itu logistik, sekarang mari kita bersama-sama membahas lebih dalam tentang manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan kegiatan yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan penyimpanan mulai dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuan manajemen logistik itu sendiri yaitu untuk memastikan barang atau produk sampai ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Submateri selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen logistik. Di manajemen logistik ada 7. Yang pertama, fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Kedua, fungsi penganggaran. Ketiga, fungsi pengadaan. Keempat, fungsi penyimpanan dan penyaluran. Kelima, fungsi pemeliharaan. Keenam, fungsi penghapusan. Yang terakhir nomor 7, fungsi pengendalian. Yang pertama, ada fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Pada fungsi ini akan melibatkan perencanaan untuk menentukan jenis dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan operasional. Contoh kegiatan dari fungsi perencanaan dapat berupa pabrik roti menentukan jumlah tepung dan gula yang dibutuhkan untuk produksi setiap bulan. Tujuannya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan. Selanjutnya, fungsi nomor 2, fungsi penganggaran, merupakan proses alokasi daya finansial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang telah kita rencanakan. Pada fungsi penganggaran, untuk kegiatannya bisa berupa pabrik roti menghitung biaya untuk membeli bahan seperti tepung, gula, dan mesin baru jika diperlukan. Dengan adanya penganggaran yang tepat, maka pabrik dapat memastikan dana cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Fungsi nomor 3 ada fungsi pengadaan, yang merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari pemasok sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah kita rencanakan tadi. Pada fungsi ini, tim pengadaan juga harus memilih pemasok yang bisa memberikan bahan berkualitas dengan harga terbaik dan pengiriman tepat waktu. Fungsi manajemen logistik yang keempat ada fungsi penyimpanan dan penyaluran, yaitu setelah barang diperoleh, maka perlu disimpan agar kondisi tetap aman dan terjaga dengan baik. Kemudian, barang yang sudah disimpan di gudang dengan aman akan disalurkan ke unit atau pengelola lain secara tepat waktu. Ada fungsi yang kelima, yaitu fungsi pemeliharaan, atau bisa kita sebut dengan maintenance atau perawatan, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kondisi aset atau barang agar tetap berfungsi dengan baik, tahan lama, dan siap digunakan kapan saja. Kegiatan fungsi pemeliharaan meliputi perawatan rutin pada mesin produksi atau alat elektronik untuk menjaga agar tidak mudah rusak. Dengan adanya kegiatan ini, resiko kerusakan yang dapat menghambat operasional akan berkurang. Fungsi yang keenam yaitu fungsi penghapusan,
merupakan proses yang dilakukan untuk menghapus atau membuang aset maupun barang yang sudah tidak layak pakai, rusak, atau tidak lagi diperlukan dalam operasional, sehingga sumber daya yang tersedia dapat lebih efisien dan tidak terhambat oleh barang-barang yang tidak berguna. Fungsi manajemen logistik yang terakhir yaitu fungsi pemantauan, merupakan evaluasi operasional dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana. Melalui evaluasi rutin ini, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau penyimpangan lebih awal, sehingga dapat menjaga agar setiap proses tetap efisien dan mendukung tujuan organisasi. Ketujuh fungsi manajemen logistik tersebut saling berkaitan untuk mendukung operasional yang lancar. Setiap fungsi memainkan peran penting, mulai dari menentukan kebutuhan, mengalokasikan biaya, menyediakan barang, hingga menjaga dan mengelola aset agar sesuai rencana, sehingga operasional berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas submateri ketiga, yaitu aktivitas manajemen logistik. Aktivitas manajemen logistik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok aktivitas besar, antara lain aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kemudian, kita akan membahas satu persatu dari aktivitas manajemen logistik tersebut. Aktivitas utama dalam manajemen logistik merupakan semua kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan pergerakan barang dari pemasok hingga ke tangan pelanggan. Aktivitas utama ini dapat terdiri dari beberapa hal, yaitu standar layanan pelanggan, standar transportasi, manajemen persediaan, dan proses pemesanan. Selanjutnya ada aktivitas pendukung, yaitu kegiatan yang memang tidak langsung terlibat dalam pergerakan barang, tetapi sangat penting untuk mendukung agar semua aktivitas utama berjalan dengan lancar dan efisien. Contoh aktivitas pendukung terdiri dari beberapa hal, antara lain pergudangan, penanganan material, pembelian, pengemasan, kerjasama dengan pihak produksi, dan pemeliharaan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas submateri terkait misi logistik bagi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan misi logistik? Misi logistik dapat didefinisikan sebagai pengelolaan pergerakan barang, informasi, dan sumber daya dengan cara yang efisien, mulai dari titik produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Sedangkan misi logistik bagi perusahaan memiliki arti, perusahaan harus mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan keinginan atau spesifikasi konsumen, tanpa merubah apapun sedikit pun. Harus mengirimkan produk ke tempat tujuan yang tepat, serta harus mengirimkan produk tepat waktu, dalam situasi dan kondisi yang tepat pula. Kemudian, mengingat logistik akan selalu melibatkan unsur pemasok, manufaktur, distribusi, dan para pelanggan, maka misi logistik harus dapat tercapai. Materi yang terakhir, kita akan membahas sistem informasi logistik. Sebelum membahas sistem informasi logistik, kita akan mencari tahu sistem informasi itu apa. Sistem informasi adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Intinya, sistem ini akan membantu orang atau organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan menjalankan operasional dengan lebih efisien. Setelah mengetahui apa itu sistem informasi, maka kita akan mendefinisikan sistem informasi logistik. Sistem informasi logistik adalah sistem terpadu yang memadukan teknologi informasi dengan proses logistik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya di sepanjang rantai pasokan. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen, sistem informasi logistik telah dirancang untuk mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat,
sehingga memperkuat performa operasional secara keseluruhan. Menurut Heri Gunawan, dalam buku pengantar Transportasi dan Logistik, sistem informasi logistik adalah sistem informasi terpadu. Yang dimaksud dengan sistem logistik terpadu yaitu berhubungan secara langsung dengan berbagai bidang dalam perusahaan, seperti bidang produksi operasi, keuangan, teknik, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dalam prosesnya, logistik di perusahaan terbagi atas 3 bagian, yaitu logistik dalam, konversi operasi, dan yang terakhir, logistik luar. Kita akan membahas lebih lanjut terkait 3 bagian proses logistik dalam perusahaan menurut Heri Gunawan. Proses logistik pertama yaitu logistik dalam, tertuju pada persediaan secara fisik, berhubungan dengan pemasaran atau pengiriman bahan-bahan dan material yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya, proses logistik dalam terjadi antara perusahaan dengan para supplier. Selanjutnya, proses logistik konversi operasi merupakan penghubung dari fasilitas satu ke fasilitas lain. Maksud dari fasilitas satu dengan fasilitas lain yaitu adanya proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir. Proses logistik yang terakhir, nomor 3, logistik luar, yaitu tertuju pada distribusi fisik, menghubungkan antara perusahaan dengan konsumennya. Hal ini merupakan pergerakan dari produk yang telah selesai dari pabrik dan sampai kepada konsumen. Baiklah teman-teman, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Sebagai penutup dari materi tentang manajemen logistik, mari kita ringkas kembali poin-poin penting yang telah kita bahas. Kesimpulan materi hari ini yaitu secara keseluruhan, manajemen logistik adalah proses yang bertujuan mengelola arus barang dan informasi dalam rantai pasokan secara efisien. Fungsi utamanya adalah memastikan ketersediaan barang, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing. Aktivitas logistik mencakup pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi dengan misi memberikan nilai optimal bagi konsumen. Yang terakhir, sistem informasi logistik berperan penting untuk mempermudah pengambilan keputusan melalui integrasi teknologi dalam proses logistik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan tentang manajemen logistik dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membantu dalam proses belajar kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.